Oke teman-teman semua, nah sekarang kita akan belajar nih mengenai momentum total. Jadi di sini kalau kita ingin menghitung momentum total dari benda yang lebih dari satu. Nah sekarang kita tinjau untuk dua benda. Jadi misalkan di sini ada dua benda dalam sebuah wadah atau sebuah daerah, sebuah sistem gitu ya. Itu memiliki dua benda yaitu M1 dan M2. Nah, benda ini, benda M1 itu bergerak dengan kecepatan V1 dan benda M2 itu bergerak dengan kecepatan V2. Nah, pertanyaannya adalah berapa sih jumlah momentumnya? Nah, sekarang kita bisa hitung momentum untuk benda pertama yaitu P1 itu sama dengan M1 V1. Nah, momentum untuk benda kedua yaitu P2 itu sama dengan M2 V2. Nah, kita bisa mendefinisikan momentum totalnya ya berarti jumlah dari momentum 1 dan momentum 2 itu P1 ditambah P2. Nah, kita bisa proyeksikan untuk mencari momentum total pada arah X yaitu M1 Vx1 ditambah M2 Vx2. Jadi kita proyeksikan V1 dan V2 itu ke arah X dan Y. Begitu pula Y dan Z-nya seperti ini. Nah, selanjutnya kalau misalkan ada tiga benda di dalam sistem itu. Jadi ada benda M1 dengan kecepatan V1, benda M2 dengan kecepatan V2, dan benda M3 dengan kecepatan V3. Nah, kita bisa menghitung momentum untuk benda pertama yaitu P1 itu sama dengan M1 dikalikan V1. Momentum yang dimiliki oleh benda kedua P2 itu sama dengan M2 dikalikan V2. Momentum yang dimiliki oleh benda ketiga itu sama dengan M3 dikalikan V3. Nah, kita bisa menuliskan momentum totalnya yang dimiliki oleh satu sistem ini, sistem besar yang berisi dari tiga benda itu adalah P1 ditambah P2 ditambah P3. Nah, kita juga bisa proyeksikan momentum pada arah X, Y, Z untuk momentum total sistemnya. Seperti ini. Nah, sekarang kita bisa merumuskan secara umum untuk N buah benda. Jadi di sini untuk satu sistem besar itu berisi N buah benda yang masing-masing memiliki massa M dan memiliki kecepatan V gitu ya. V1, V2, V3 sampai Vn. Begitu pula masanya itu ada M1, M2, M3 sampai Mn. Nah, untuk benda pertama momentumnya itu adalah P1 sama dengan M1 dikalikan V1. Untuk benda kedua momentumnya itu adalah M2 dikalikan V2. Nah, ini kita bisa lakukan terus-menerus sampai benda ke N, di mana benda ke N itu memiliki momentum Bn sama dengan Mn dikalikan Vn. Nah, kita bisa menghitung berapa sih momentum total dalam sistem itu adalah PT sama dengan P1 ditambah P2 ditambah dan seterusnya sampai Pn. Nah, ini kita juga bisa proyeksikan momentum total pada arah X, Y, dan Z seperti ini. Nah, misalkan di sini ada sebuah sistem gitu ya yang berisi tiga benda, di mana benda pertama memiliki massa M1 dan kecepatan V1. Benda kedua memiliki massa M2 dan kecepatan V2. Dan juga benda ketiga itu memiliki kecepatan V3 dan massa M3. Dan juga kita memiliki sistem kedua, yang mana sistem kedua itu hanya memiliki satu massa yaitu M besar 50 kg dan juga memiliki kecepatan V tilde yaitu 4 meter per detik. Nah, pertanyaannya adalah sistem mana yang banyak gerak? Nah, apa tuh? Jadi banyak gerak itu gimana? Apa sih maksud dari sistem yang dikatakan banyak bergerak? Nah, kita sering tuh kalau misalkan di rumah istirahat, tiduran gitu kan pasti dimarahin tuh dan disuruh untuk banyak bergerak. Tapi gimana sih cara kita mendefinisikan apakah kita itu benar-benar banyak bergerak atau enggak gitu ya. Nah, kalau kita lihat sistem di sini, mungkin kita bisa mengatakan yang paling banyak geraknya itu yang memiliki kecepatan paling banyak gitu ya. Ya otomatis di sini sistem pertama itu menang 10 10 10 gitu. Jadi karena cepat otomatis akan menempuh jarak yang paling besar ketimbang yang lambat di sini cuma 4. Nah, namun nggak gitu men. Cara kita mengukur jumlah gerak itu dengan menghitung total momentum dari benda di dalam sistemnya. Nah, kok bisa gitu? Ingat bahwa semakin besar momentum maka semakin susah dihentikan. Gitu kan ya? Nah, dari definisi momentum itu maka
kalau semakin susah dihentikan, otomatis dia bergerak lebih banyak. Ya, jadi kalau misalkan ada orang yang ya berkelakuan aneh-aneh gitu ya, banyak tingkah, maka dia ya kita bisa mengatakan banyak tingkah karena emang nggak bisa dihentikan, nggak bisa disuruh berhenti gitu ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan definisi seperti itu, analogi seperti itu, dengan mendefinisikan bahwa momentum itu adalah besaran yang mengukur banyaknya gerak. Jadi kalau kita hitung momentum total untuk sistem pertama PT1 itu adalah 10, yaitu masa benda pertama dikalikan kecepatannya 10, untuk yang kedua itu ada 20, dan untuk yang ketiga itu adalah 30, dan jumlahnya itu adalah 60 kg meter per detik. Nah, di sini untuk benda pada sistem kedua itu momentum totalnya itu adalah 200 kg meter per detik. Artinya sistem kedua lebih banyak gerak daripada sistem pertama gitu. Nah, jadi misalkan di sini ada sebuah kotak yang memiliki massa 16 kg dan bergerak ke kanan dengan kecepatan 10 meter per detik. Pertanyaannya, berapa sih momentumnya? Ya, gampang saja ya, kita tinggal kalikan P sama dengan MV, tidak lain sama dengan 160 kg. Nah, selanjutnya misalkan kotak tersebut itu dibagi menjadi 4 sama besar, yang mana masanya itu masing-masing 4 kg dan semuanya itu bergerak ke kanan dengan kecepatan 10 meter per detik. Nah, kita bisa menghitung momentum untuk masing-masing kotaknya itu adalah 40 kg meter per detik. Ya, kita tinggal kalikan 4 dikalikan 10 gitu ya. Nah, ini kita nggak tahu nih yang 1, 2, 3, 4 yang mana, terserah gitu ya, karena semuanya itu sama besar. Nah, kalau kita jumlahkan, maka kita akan dapatkan nilai momentum totalnya itu sama dengan 160 kg meter per detik. Nah, jadi kita memiliki dua jenis gitu ya. Di sini ada satu benda yang memiliki momentum 160, di sini 4 benda yang memiliki momentum total 160 juga. Nah, jadi di sini momentumnya itu sama. Jadi apabila momentum total sama, maka sistem itu dikatakan bergerak sama banyak. Jadi di sini dan di sini satu benda dan 4 benda itu dikatakan sama bergeraknya, jumlah geraknya itu akan sama banyak. Dan juga ini kalau misalkan kita dilempar 4 balok gitu ya, 4 kotak dengan massa masing-masing 4 kg dan kecepatan 10 meter per detik sebanyak 4 kali, itu akan sama sakitnya gitu ya ketika kita dilempar benda dengan massa 16 kg dan dilempar dengan kecepatan 10 meter per detik gitu, karena momentumnya itu sama gitu. Jadi semuanya keduanya itu untuk menghentikan sistem itu sama susahnya gitu. Jadi menghentikan 4 benda ini sama susahnya dengan menghentikan satu benda yang ada di bawah ini.